Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nusantara. Raden Rahmat alaihi rahmatullah atau Sunan Ampel adalah cucu Raja Cempa. Ayahnya bernama Ibrahim Asmarakandi yang kawin dengan putri Raja Cempa yang bernama Dewi Candrawulan. Adik dari putri Dewi Candrawulan bernama Dewi Anarawati atau Dawarawati diperistri oleh Raja Brawijaya Majapahit. Konon perkawinan antara Raja Majapahit dan Putri Dawarawati ini atas skenario para wali. Tujuannya agar Raja Majapahit itu mau masuk Islam atau setidaknya memberikan kelonggaran agama Islam berkembang dan tersiar di Majapahit. Setelah kakek bantal atau Syekh Maulana Malik Ibrahim meninggal dunia pada tahun 1419, para wali berpikir untuk mencari penggantinya. Atas usul Syekh Maulana Ishaq, maka didatangkanlah Raden Rahmat dari Cempa ke Pulau Jawa. Mula-mula Raden Rahmat langsung menuju istana Majapahit karena Ratu Dawarawati adalah bibinya sendiri. Raden Rahmat selama tinggal di Majapahit mencoba mengajak Prabu Brawijaya masuk Islam. Tetapi Raja Majapahit itu tidak bersedia. Sang Prabu berniat menjadi Raja Buddha yang terakhir di Majapahit. Meski demikian, Prabu Brawijaya tidak menghalangi rakyat dan keluarga kerajaan masuk agama Islam. Sang Prabu bahkan menghadiahkan sebuah tempat yang terletak di desa Ampel Denta kepada Raden Rahmat sebagai pusat pendidikan agama Islam. Prabu Brawijaya sendiri merasa senang dan suka kepada Raden Rahmat karena tutur bahasa dan sifatnya yang lemah lembut. Raden Rahmat kemudian disuruh memilih sekian banyak putri Majapahit untuk dijadikan istrinya. Akhirnya Raden Rahmat memilih Dewi Condrowati sebagai istrinya. Dengan demikian, Raden Rahmat itu adalah menantu Raja Majapahit dan termasuk salah seorang pangeran Majapahit. Itu sebabnya beliau disebut Raden. Di Ampel Denta, beliau membuka pesantren. Banyak putra adipati dan bangsawan Majapahit yang belajar kepada beliau. Di antara murid-murid Sunan Ampel yang terkenal ialah Raden Patah, Raden Batara Katong, atau Adipati Ponorogo yang pertama, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Mbah Soleh, Mbah Son Haji, dan lain-lainnya. Ada satu keanehan di sana. Kalau Anda menimba air di daerah Surabaya, kebanyakan air itu rasanya asin dan anyit. Tapi tidak dengan halnya dengan air sumur yang ada di Masjid Sunan Ampel. Air tersebut rasanya segar dan konon bila diminum dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Sunan Ampel mempunyai dua orang istri, yaitu Dewi Condrowati dan Nyai Karimah. Dengan Dewi Condrowati, beliau mempunyai keturunan sebagai berikut. Siti Syariah menjadi istri Sunan Kudus. Siti Mutmainah menjadi istri Sunan Gunung Jati. Siti Hafsah menjadi istri Sunan Kalijaga. Raden Makdum Ibrahim, Sunan Bonang. Raden Qasim, Sunan Derajat Sedayu. Dengan istri kedua yaitu Nyai Karimah dikaruniai dua orang anak, yaitu Dewi Murtohsyah menjadi istri Sunan Giri. Dewi Murtohsimah menjadi istri Raden Fatah. Ada sebuah keajaiban yang tak ada duanya. Ada seorang manusia dikubur hingga 9 kali. Ini bukan cerita buatan, melainkan ada buktinya. Di sebelah timur Masjid Agung Sunan Ampel ada 9 kuburan. Itu bukan kuburan 9 orang, tapi hanya kuburan seorang, yaitu murid Sunan Ampel bernama Mbah Soleh. Kisahnya demikian. Mbah Soleh adalah tukang sapu Masjid Ampel di masa hidupnya Sunan Ampel. Apabila menyapu lantai masjid sangatlah bersih sekali, sehingga orang yang sujud di masjid tanpa sajadah tidak merasa ada debunya.
Ketika Mbah Soleh wafat, beliau dikubur di depan masjid. Sepeninggal beliau, ternyata tidak ada santri yang sanggup menggantikan pekerjaan Mbah Soleh, yaitu menyapu lantai masjid dengan bersih sekali. Maka sejak ditinggal Mbah Soleh, masjid itu pun lantainya menjadi kotor. Kemudian Sunan Ampel berkata, bila Mbah Soleh masih hidup, tentulah masjid ini menjadi bersih. Mendadak Mbah Soleh ada di pengimaman masjid sedang menyapu lantai. Seluruh lantai pun sekarang menjadi bersih lagi. Orang-orang pun heran melihat Mbah Soleh hidup lagi. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh wafat lagi dan dikubur di samping kuburannya dahulu. Masjid menjadi kotor lagi. Lalu terucaplah kata-kata Sunan Ampel seperti dulu. Mbah Soleh pun hidup lagi. Hal ini berlangsung beberapa kali hingga kuburannya ada 8. Pada saat kuburan Mbah Soleh ada 8, Sunan Ampel meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian, Mbah Soleh meninggal dunia. Sehingga kuburan Mbah Soleh ada 9. Kuburan yang terakhir di ujung paling timur. Mbah Son Haji sering disebut Mbah Bolong. Ini bukan gelar kosong atau sekedar sebuah olok-olokan. Beliau adalah seorang murid Sunan Ampel yang juga mempunyai karomah luar biasa. Berikut adalah kisahnya. Pada waktu pembangunan Masjid Agung Sunan Ampel, Son Hajilah yang diberi tugas mengatur letak pengimamannya. Son Haji bekerja dengan tekun dan penuh perhitungan. Jangan sampai letak pengimamannya itu tidak menghadap ke arah kiblat. Tapi setelah bangunan itu jadi, banyak orang yang meragukannya. Apa betul letak pengimamannya masjid ini menghadap kiblat? Demikian tanya orang yang meragukan pekerjaan Son Haji. Son Haji tidak menjawab, melainkan melubangi dinding pengimaman sebelah barat, lalu berkata, lihatlah ke dalam lubang ini. Kalian akan tahu apakah pengimaman ini sudah menghadap kiblat atau belum. Lalu orang-orang itu segera melihat ke lubang yang dibuat Son Haji. Ternyata di dalam lubang itu mereka dapat melihat Ka'bah yang di Mekah. Orang-orang pun pada kagum semua. Sejak itu mereka tidak berani menganggap remeh pada Son Haji. Dan Son Haji kemudian mendapat julukan Mbah Bolong. Makam Mbah Son Haji atau Mbah Bolong ini terletak di muka Masjid Agung Sunan Ampel. Nama Sunan Ampel dijadikan nama universitas di Surabaya. Sedang tak jauh dari Masjid Agung Sunan Ampel, didirikanlah Lembaga Pengembangan Bahasa dan Ilmu Al-Quran. Demikianlah selintas cerita mengenai Sunan Ampel dan beberapa muridnya.